Beliin ya Ibu. Ya, nanti Ibu beliin. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sebelum kita melanjutkan materi, masih ingat gak nih teman-teman, materi minggu lalu kita pernah membahas tentang Apa ya? iman, Bu. Oke, rukun iman. Coba pengertian rukun iman itu apa? Apa ya Bu? Dia tahu nggak? Rukun iman itu apa ya? 6 pokok keimanan bukan Ibu? Ya, betul. 6 pokok keimanan yang harus kita yakini. Coba sebutkan iman yang satu. Iman kepada Allah Bu. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, Iman kepada kitab-kitab. iman kepada kitab-kitab Allah. Terus yang keempat, Rasulullah. iman kepada Rasul. Nah, terus yang kelima kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Apa sih iman kepada hari akhir itu? Ada yang tahu? Meyakini adanya hari akhir Bu. Meyakini adanya hari akhir. Hari akhir itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Terus selain hari kiamat, Hari pembalasan. hari pembalasan, ada juga hari kebangkitan. Baik, dijelaskan dulu ya. Iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan penuh hati bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir. Kemudian manusia akan dibangkitkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Dan mereka dapat masuk surga ataupun neraka. Bila perbuatan baik mereka banyak, maka mereka akan masuk surga. Tapi sebaliknya, jika mereka berbuat salah banyak, maka mereka akan masuk neraka. Berakhirnya kehidupan di dunia itu seperti apa sih? Apa ya? Gak tahu Bu. Nah, berakhirnya kehidupan di dunia itu, alam semesta akan hancur semuanya. Atas kehendak Allah tidak ada pun satu makhluk yang tersisa di bumi. Bahkan para ulama pun tidak ada yang tersisa di bumi. Semuanya akan kekal, akan mati. Berarti kita juga mati Bu. Iya, kita semua akan mati di dunia. Terus siapa yang tahu dalil tentang hari akhir? Sudah tahu. Mana ya? Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Ada di Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Coba kita baca bersama-sama. Wahid Ismail Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, coba Inaya bacakan arti ayat 7. Artinya, ayat 7 memiliki arti siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Kalau ayat 8, siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Ada pertanyaan ke teman-teman? Maksud dari artinya apa, Bu? Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan manusia di dunia itu, baik kebaikan maupun kejahatan, sekecil zarah atau debu atau atom,
pasti akan mendapatkan balasan dari Allah di akhirat kelak. Ayat ini memotivasi kita untuk terus berbuat baik dan tidak meremehkan dosa kecil. Contoh dosa kecil apa saja? Berbohong, Bu. Berbohong, terus berhibah, terus Jadi temennya, Bu. ya, siapa yang suka jadi temannya? Ya, Bu. Ya, Nurul ayo. Nurul dari tadi kok nggak jawab ya? Yuk kita kasih kesempatan untuk Nurul menjawab. Coba. Dosa kecil itu apa? Contohnya, Bu. Iya, contohnya dosa kecil itu apa saja? Ayo. Yuk apa? Mencuri. Mencuri. Terus? Apa ya, Bu? Kalau perbuatan baik itu apa saja? Menolong, terus membantu teman, mengerjakan tugas, terus bagi-bagi makanan. Nah, larangan pada ayat ini menjadikan pernyataan manusia agar tidak meremehkan kebaikan kecil seperti tersenyum ataupun berbagi. Senyum saja itu pun sudah termasuk atau Senyum, Bu. ibadah. Siapa yang di sini teman kalian suka yang sembarang? Nurul. Iya, kenapa ya? Coba kita tanya yuk. Nurul kenapa sih Nurul sukanya cemberut, Nurul? Kenapa? Ngamuk. Enggak mood. Nanti kita harus ini menyesuaikan mood Nurul ya, teman-teman. Ya, enggak. Enggak. Terus ada pertanyaan lagi enggak? Sebelum kita lanjut materi berikutnya. Tidak ada. Oke. Tanda-tanda hari kiamat. Ada yang tahu tanda-tanda hari kiamat? Kiamat apa, Bu? Nah, coba sebutkan. Kiamat itu ada dua. Siapa yang tahu? Kiamat Suro sama Kubro. Kiamat Suro itu kiamat apa yang turun? Kecil. Kecil. Kiamat Kubro? Besar. Bisa coba Mega sebutkan kiamat kecil. Meninggal dunia. Terus Banjir. banjir atau bencana alam. Terus banyak kemaksiatan, banyak orang yang berpacaran, ya. Terus contoh kiamat kubro apa Inayah? Turunnya ya Aji terlanjut. Ini yang bermaksud. Terus apa lagi? Belajar, Bu. Kiamatnya satu. Makanya satu. Terus apa lagi Nurul? Apa, Bu? Kiamat Kubro ini. Terbenamnya matahari dari barat. Terbenamnya. Terbitnya matahari dari barat. Hikmah beriman dari hari akhir. Ada yang tahu? Iya. Iya. Mengingatkannya adanya kematian, mendorong manusia untuk lebih berbuat baik, menjauhi perbuatan dosa, lebih bertanggung jawab dalam hidup, serta sabar menjalani ujian, tidak sombong dan selalu ingat kepada Allah. Bu mau tanya, Bu. Bagaimana kita iman pada hari akhir, Bu? Caranya gimana, Bu? Saat kita meyakini adanya hari akhir, melakukan ibadah, rajin sholat, jujur dalam berkata, menolong sesama, terus
tidak berbuat curang, serta minta maaf jika berbuat salah. Oke, itu saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.